Mengapa kejadian penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis lalu bisa terjadi? Apakah kebijakan pelonggaran moda transportasi umum yang diklaim berlangsung terbatas perlu dievaluasi kembali untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 secara efektif? Nah, melalui sambungan daring kita sudah bergabung dengan pengamat penerbangan yang juga merupakan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Pak Alvin Lee. Selamat pagi, Pak Alvin. Selamat pagi, Stefani. Dan juga bersama kita ada pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pak Syahrizal Syarif. Selamat pagi, Pak Syahrizal. Selamat pagi, Pak Syahrizal. Selamat pagi, Mbak Stefani. Selamat pagi, Pak. Izin saya ke Pak Alvin dulu. Pak Alvin, kita tahu kasus di Bandara Soekarno-Hatta mungkin sudah bisa dikatakan ditangani. Tadi juga jurnalis Kompas TV sudah melaporkan di sana bagaimana ada perubahan kondisi. Tapi agar konteks yang kita bicarakan hari ini agar ini tidak terulang kembali bukan hanya di Bandara Soekarno-Hatta tapi juga di tempat-tempat lain. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus kemarin, Pak Alvin? Ya, penyebab dari terjadinya kerumunan atau menumpuknya penumpang itu adalah lemahnya perencanaan dan koordinasi lintas instansi-instansi yang terlibat dalam pengelolaan, pengawasan dan pengaturan kegiatan di bandara. Antara lain yang terdepan ini adalah dari Kementerian Perhubungan yaitu Otorita Bandara, kemudian dari pengelola bandara itu sendiri, berikutnya adalah dari Airnav Indonesia yang mengatur lalu lintas udara dan mengatur jadwal penerbangan. Dari airline sendiri yang mereka yang mengangkut penumpang itu seharusnya mereka juga melaporkan berapa jumlah penumpang yang diperkirakan akan hadir pada hari tersebut. Kemudian ada aspek KKP yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan Udara, dan juga ada dari gugus tugas yang tugasnya adalah melakukan verifikasi dokumen-dokumen. Nah, dengan adanya pembatasan-pembatasan ini ada proses tambahan di bandara yaitu verifikasi dokumen, surat tugas, kemudian verifikasi surat keterangan bebas COVID dan sebagainya, bahkan mungkin juga ada pelayanan rapid test di sana. Yang ini membuat proses ini makin panjang, tapi pihak-pihak terkait ini lemah koordinasi sehingga tidak mampu mengantisipasi sedemikian banyak penumpang dengan proses yang lebih panjang. Pelayanan ini prosedurnya masih prosedur biasa, terjadilah penumpukan, termasuk penumpukan ini terutama di luar ya, sebelum pelayanan pemeriksaan X-ray, dan itu karena tidak terantisipasi juga tidak terjadi physical distancing. Bahkan setelah lewat X-ray ketika antre pelayanan-pelayanan lain termasuk verifikasi dokumen, akan mengambil boarding pass, semuanya terjadi penumpukan, dan penumpukan karena tidak teratur itu mengabaikan physical distancing. Nah, setelah terjadi hari Kamis kemarin, Kamis siang sampai dengan larut malam semua pihak terkait melakukan rapat evaluasi, membuka juga rekaman CCTV, dan hasilnya adalah kemarin sudah jauh lebih baik, jauh lebih lancar. Dengan ini membuktikan bahwa dengan perencanaan yang lebih matang dan juga terlibatnya pimpinan-pimpinan mulai dari manajer sampai direksi, itu menunjukkan bahwa kita ini mampu lebih baik. Namun yang disayangkan adalah sedemikian banyak orang yang terbang. Saya tidak yakin semuanya itu bekerja dalam rangka tugas. Tidak mungkinlah sedemikian banyaknya, dan kalau kita melihat mereka yang bepergian itu juga membawa bayi, membawa anak, koper yang sedemikian besarnya, mustahil orang tugas itu membawa seperti itu. Kalau kita lihat memang di visual yang beredar ini ada yang bawa anak-anak atau anggota keluarga yang lain. Data dari Ombudsman Republik Indonesia sendiri seperti apa yang ditemukan? Iya, dari laporan dari perwakilan-perwakilan kami memang sempat secara tertutup ya kami melakukan wawancara, tidak sedikit juga ASN bahkan yang bepergian membawa anak juga. Ini menunjukkan masih lemahnya
kendali pengawasan kita di berbagai aspek, tidak hanya di bandara ya, tapi untuk mendapatkan surat tugas itu ternyata juga mudah juga. Apa kita tidak sempat memeriksa apakah surat tugasnya itu asli atau tidak. Mhm. Eee, Pak Syahrizal, ini kalau kita lihat, kondisi dari video yang beredar, selain tadi dikatakan ada beberapa anggota keluarga yang tampak di sana, lalu juga begitu padatnya di sana, Anda melihat lebih tinggikah atau seberapa tinggikah potensi penularan yang terjadi dengan keramaian yang ada di sana? Ya, jadi kita harus paham bahwa tidak ada satu orang pun ya, tidak ada satu orang pun kita yang kebal terhadap COVID-19. Mhm. Jadi pada dasarnya apakah seseorang itu bertugas atau tidak bertugas itu tidak menghilangkan faktor kerentanannya. Semuanya rentan terhadap COVID-19. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dua prinsip dasar ya, social physical distancing dan juga restriksi movement ya, pergerakan yang dibatasi. Jadi yang terjadi adalah bahwa kita melonggarkan restriksi movement dengan pengecualian tertentu. Nah, apa yang terjadi kemarin sebetulnya jelas ya bahwa kita sudah kebijakannya melonggarkan restriksi ya movement. Tapi kemudian terjadi pelanggaran terhadap physical social distancing. Nah, bagaimana caranya kita melihat persoalan ini? Yang pertama adalah tentu tidak ada jaminan bahwa mereka yang ada di sana yang kita bisa lihat apakah mereka betul-betul orang yang tidak berisiko, ya. Yang digunakan itu adalah surat bebas COVID-19. Ya. Nah, kita tahu itu adalah berdasarkan rapid test. Nah, rapid testnya adalah rapid test antibody, ya, yang harus dilakukan 2 kali, ya. Karena apa? Karena itu hanya bisa mendeteksi jika gejalanya sudah muncul. Nah, pertanyaannya adalah surat bebas itu didasari atas 1 kali rapid test atau 2 kali rapid test yang berjarak 10 hari. Ini satu hal yang harus kita amati. Kedua, mereka-mereka yang bertugas ini adalah orang-orang yang usia produktif. Indonesia angka itu tidak ini sebetulnya angka kematian di Indonesia menunjukkan bahwa angka kematian kasus-kasus kematian di Indonesia banyak lebih muda dibanding orang-orang kasus-kasus di kematian di luar. Justru bukan lansia yang menjadi korban jiwa yang paling banyak ya, Pak Syahrizal? Di luar Indonesia melaporkan ya kasus kita lebih muda. Kenapa? Karena orang-orang kita muda, kasus diabetes, hipertensi, penyakit jantung maupun proporsi merokok di kita tinggi dan kasus komorbidnya itu lebih mudah di Indonesia dibanding di luar Indonesia. Nah, yang kedua yang ingin saya amati adalah tadi disebutkan adanya anak-anak ya, bahkan membawa bayi. Saya cuma mau mengingatkan ya bahwa saat ini Amerika saja punya kasus umur 5 tahun meninggal ya pada tanggal 5 Mei. Nah, pada tanggal yang sama di RSCM kita mempunyai 5 kasus bayi, bahkan ada yang berusia 2 hari. Ya, 27 April di United Kingdom melaporkan ada 12 anak di ICU. Maksud saya adalah sudah saatnya kita tidak lagi berpikir bahwa anak-anak dan bayi ini ya resikonya lebih kecil dibanding orang dewasa. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan juga yang punya potensi kematian akibat COVID-19 ini hanya mereka yang punya penyakit bawaan saja? Bukan begitu. Ya, kita harus tahu bahwa memang di Indonesia kenapa yang lebih muda. Kita bicara soal bahwa usia produktif di Indonesia kasusnya tinggi yang meninggal. Ya. Bahwa itu bisa saja juga dipengaruhi oleh faktor terlambatnya deteksi kasusnya dan juga manajemen kasus di kita ya di mana fasilitas kesehatan dan tim ahli yang menanganinya perlu yang baik ya. Kita tahu di luar Jawa
saya kira fasilitas kesehatan kita masih mendapat tantangan lah. Ya. Tapi satu hal lagi yang penting kita amati adalah bahwa kasus asimptomatik pada orang-orang muda ini tinggi. Vietnam melaporkan kurang lebih 36,9% kasus asimptomatik. Cina juga 30%. Berarti dia bisa membawa virus tanpa gejala. Jadi sebetulnya betul ya orang-orang muda cenderung akan proporsi kasus asimptomatik positif tapi tidak ada gejala itu tinggi pada orang-orang muda. Ya. Jadi saya kira hal seperti ini juga menjadi perhatian kita. Nah ini semakin memperparah ketika OTG atau orang tanpa gejala ini ada di keramaian seperti itu ya Pak Syahrizal? Iya, jadi ketika itu sebenarnya sudah jelas ya melanggar protokol kesehatannya, ya ada pelanggaran terhadap physical distancing. Pak Alvin tadi disebutkan oleh Pak Syahrizal juga yang mempertanyakan apakah betul kira-kira mereka semua yang ada di bandara ini adalah bekerja, apakah suratnya juga asli atau tidak. Ini celahnya berarti ke pengawasan hanya koordinasi atau ada celah juga pengawasan dari pihak-pihak lain, operator atau regulator? Bukan, saya tidak pada porsinya menanggapi hal itu. Tapi yang saya fokuskan adalah bahwa dasar kita salah satu syaratnya adalah bebas COVID-19. Nah, sebetulnya persyaratan itu mempunyai celah ya, itu tidak begitu kuat. Kenapa? Karena dasarnya adalah rapid test antibody. Seandainya itu adalah dasarnya rapid test yang antigen, ya bisa jadi itu lebih kuat. Ya. Surat kesehatan bebas COVID-19 ya? Iya, pertanyaan saya adalah apakah surat itu dikeluarkan atas dasar 1 kali rapid test saja atau memang sudah 2 kali rapid dengan jeda 10 hari? Dengan jarak 10 hari. Nah, kalau kita mau melakukan itu, ini harus menjadi syarat ya untuk yang masa akan datang. Atau bahkan perlu swab? Oh iya, sebaiknya kalau kita masih punya fasilitas swab jauh lebih baik daripada jauh lebih meyakinkan hasilnya. Iya, rapid test antibody. Nanti saya minta pendapat dari Pak Alvin Lee, tapi kita jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan.